Bab 1. Jadi wanita kok gak bisa ngerawat diri, lihat tuh badanmu udah seperti gajah saja, ucap Mas Firman suamiku. Aku hanya bisa diam mendengar Mas Firman mengucapkan kata yang membuatku sakit hati. Bener kamu Fir. Istrimu itu memang tidak bisa ngerawat badannya, coba kamu lihat wajahnya saja kucel seperti simpan. Kini mertuaku Fang bicara tak. 344. Kurang dari bab 1. Lagi aku hanya bisa diam, tidak bisa menjawab atas penghinaan mereka. Kalau aku berani menjawab apa yang mereka katakan, pasti masalahnya akan menjadi lebih runyam. Jadi aku memutuskan untuk diam. Perkenalkan, namaku Wulandari, aku biasa dipanggil Ulan atau Lan, tempat tinggalku berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Semarang. Setelah menikah di kampung halamanku, suamiku memboyongku ke kota. Di Jakarta tepatnya. Suamiku bernama Firman Pambudi dan ibu mertuaku sendiri bernama. Pukul 22.31. Kurang dari bab 1. 100. Lasmi. Aku juga mempunyai satu ipar yang mulutnya tak kalah pedas dengan suami dan mertuaku. Aku menikah dengan suamiku sudah 3 tahun dan kami belum mempunyai seorang anak. Setiap hari aku harus mendengar omongan yang menyakitkan dari keluarga suami. Ya, aku masih menumpang di rumah ibu mertuaku. Aku tak menghiraukan suami dan mertuaku. Aku lebih memilih pergi ke dapur untuk memasak. Dan bersih rumah sehingga mertua memakiku karena aku langsung. Bab 1. Nyelonong pergi ke belakang. Lihat tuh Fir, istrimu diajak baik. Baik malah nyelonong pergi aja, dasar gak punya sopan santun, ucap mertuaku. Udahlah Bu, biarin aja, aku juga udah males lihat badan sama wajahnya itu, bikin gak nafsu. Bu, minta uang dong, aku mau main nih sama teman. Teman aku, ku dengar suara Ica, adik iparku, sedang merengek minta uang kepada ibunya. Kamu ini bisanya cuma minta uang aja. Memangnya. Bab 1. 100. Sudah habis uang yang kuberikan kemarin, ucap ibu mertuaku kesal dengan anak bungsunya. Ya udah habislah Bu. Makanya Ica minta lagi, kalau masih mah gak bakal minta. Jawab Ica dengan mulut monyongnya. Ya udah nih 200.000 cuma buat beli makan kan. Jangan boros. Boros kamu Ica kalau belum bisa cari uang sendiri. Tambahinlah Bu, masak cuma segini. Protes gadis itu. Tak mau lama berdebat dengan anaknya. Kurang dari bab 1. Klaim. Mertuaku pun menambahkan uang 100.000 untuk anak gadisnya. Ica tetap mengambil uang itu sambil berlalu dengan mulut yang sedikit cemberut. Setelah melakukan tugasku, aku beranjak ke kamar, aku melihat kaca. Sontak aku memandang badan gemukku ini dan bergumam dalam hati. Apakah aku begitu jelek di matamu, Mas? Hingga kamu memperlakukanku seperti ini. Tak sadar air mataku mengalir begitu saja. Air mata yang sedari tadi aku tahan akhirnya tumpah juga. Kurang dari bab 1. Klaim. Setelah beberapa saat kemudian aku meratapi nasibku dan menumpahkan air mataku, terdengar suara pintu kamar terbuka. Sedang apa kamu malah enakan di kamar, bukannya mengerjakan pekerjaan rumah malah nyantai, ucap Mas Firman. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku kok Mas. Baru saja aku beristirahat sebentar sudah kau bilang aku enakan di kamar, jawabku geram. Alah, alasan saja kamu Lan. Tuduh Mas Firman. Kurang dari bab 1. Klaim. Aku tidak menggubris ucapan Mas Firman. Aku memilih untuk diam dan mendengarkannya mengomel. Ngomel tiada habisnya. Ini uang bulanan untuk 1 bulan ke depan. Mas Firman berbicara sambil mengambil beberapa uang berwarna merah dari saku celananya. Loh Mas, kok cuma 300.000, mana cukup Mas uang segini untuk makan 1 bulan ke depan. Belum listrik. Belanja sayur sehari-hari untuk makan kita berempat, dan tak jarang ibumu masih minta uang kepadaku. Aku mulai emosi. Kurang dari bab 1. Klaim. Halah. Biasanya juga cukup. Kamu jadi istri. Jangan boros perutmu saja yang kau besarkan. Astagfirullah Mas. Kapan aku membeli makanan enak untuk sendiri? Kalian juga ikut menikmati bukan? Kalau aku masak enak. Jawabku sambil mengusap dadaku karena merasa sesak. Pokoknya aku gak mau tahu Yalan. Cukupkan uang itu seperti biasa. Kamu itu gak tahu gimana capeknya kerja. Taumu cuma ongkang-angking di rumah dan meminta uang. Baik Mas, aku akan. Kurang dari bab 1. Klaim. Mencukupkan uang ini untuk 1 bulan ke depan.
Tapi kalian jangan pernah protes jika nanti lauk yang aku masak tidak sesuai yang kalian inginkan. Setelah perdebatan itu Mas Firman keluar dan pamit kepadaku untuk pergi kerja. Jarum jam menunjukkan pukul 11.15 ibu mertuaku tiba memanggil namaku. Wulan. Lan. Wulan, aku bergegas jalan ke arah suara mertuaku. Ada. Kurang dari bab 1. Klaim. Siang gini minum jus. Tadi ibu lihat di kulkas ada alpokat. Ica juga dong Mbak. Mau, tanpa menoleh ke arahku dan fokus dengan layar HP-nya. Iya Bu sebentar ya Wulan buatkan. Ucapku sambil berlalu. Setelah sekian menit membuatkan minuman untuk ibu dan adik iparku. Aku pergi ke belakang untuk berwudu karena ternyata azan duhur sudah berkumandang. Saat aku melewati ruang keluarga ibu dan iparku masih setia menonton TV. Sesekali. Kurang dari bab 1. Klaim. Mereka tertawa dengan kerasnya tanpa melirikku. Ya aku tidak peduli karena aku tahu mereka menganggapku saat ada yang mereka butuhkan. Aku bergegas ke kamar untuk melaksanakan kewajiban. Malam pun datang keluarga suamiku sudah berkumpul di ruang makan. Mereka dengan rakusnya memakan masakanku aku hanya bisa geleng kepala melihat mereka yang seperti 3 hari belum makan. Aku terkejut saat hendak mengambil lauk yang tersisa hanya tempe dan tahu. Kok kalian sisakan lauknya hanya tempe dan tahu? Pukul 22.54. Kurang dari bab 1. Klaim. Padahal kan tadi aku masak ayam juga. Dan jumlahnya juga lumayan kok. Heh, Wulan kamu itu makan sama tempe dan tahu aja gak usah makan yang enak. Enak nanti kalau badanmu tambah melebar gimana? Kan Firman juga yang susah. Bener tuh Mas apa yang dibilang ibu. Nanti kalau badan Mbak Wulan tambah gendut malah susah lagi punya anak, Ica menambahi ucapan mertuaku. Lagi aku hanya diam sambil menahan amarah. Dengan terpaksa aku. Bab 1. Mengambil 2 lauk tadi karena cacing di perutku pun sudah meronta. Ronta minta diisi. Mas, kamu bisa gak sih ngasih tahu ibu sama adikmu untuk berhenti menghina badanku? Aku sakit hati Mas setiap hari dihina terus, ucapku sambil berbaring di kasur. Udahlah Lan gak usah diambil hati. Kan kamu udah tahu watak ibu dan Ica. Lagian yang dikatakan mereka kan badanmu kan memang gendut makanya kamu tuh diet biar gak dihina terus. Pukul 22.54. Kurang dari bab 1. Klaim. Mas Firman menyahut ucapanku dengan santainya berbicara sambil memainkan ponselnya. Sambil sesekali tersenyum seperti orang yang sedang jatuh cinta. Hah, selalu saja seperti itu. Udahlah Mas aku tidur aja capek. Percuma ngomong sama kamu gak ada pembelaan sedikit pun dari kamu yang ada malah tambah menghinaku. Aku ini istrimu Mas kamu seharusnya tahu dong peran suami itu gimana. Kamu itu harus adil Mas sekarang kamu sudah berkeluarga jadi aku harap kamu bisa lebih tegas sama ibu dan adikmu. Pukul 22.55. Kurang dari bab 1. Klaim. Lebih besar dari. Aduh kamu ini cerewet banget sih. Ibu sama Ica itu keluargaku sedangkan kamu itu hanya orang lain. Dadaku sesak. Jadi selama ini aku dianggap orang lain oleh Mas Firman. Tega kamu Mas. Apa selama ini kamu juga menganggapku sebagai pembantu di rumah ini? Petik 1. Bersambung.